Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai teman Niken, apa kabar? Semoga hari ini semua dikaruniai kesehatan olehnya. Dengan Niken Tanti Sudarmono di sini mengucapkan terima kasih atas kesediaannya mendengarkan YouTube saya. Di YouTube kali ini seperti biasa, konten hari Senin kita membahas mengenai kecantikan. Nah, di sini saya akan membahas lagi-lagi mengenai hubungan vitamin D dengan kecantikan kulit kita. Nah, apa sih hubungannya yang kali ini akan saya bahas? Yang saya bahas adalah berhubungan dengan kerut-merut di muka yang kadangkala sudah suka muncul duluan, seperti periksa yuk di sini atau disebut dengan 11 aging, yaitu ada kerutan di sudut sini. Mungkin bisa saya turunkan. Di sudut sini biasanya suka ada keriput dini, atau juga udah mulai ada kerut-kerut di sini. Silahkan diperiksa apakah sudah ada juga di situ. Nah, itu biasanya berhubungan dengan kekurangan vitamin D. Nah, kok bisa? Ini kayaknya dicocok-cocokin aja sih sama Mbak Diken. Yuk kita dengarkan penjelasan berikut ini. Kali ini saya akan memperlihatkan suatu gambar otak, bisa dilihat di sini. Gambar otak di mana di sini dikatakan bahwa ternyata vitamin D ini bukan sekadar vitamin tulang biasa, tapi ada hubungannya dengan otak. Di sini bisa terlihat bahwa jika hubungan otak ini sangat berhubungan dengan banyaknya vitamin D atau tidak, atau kekurangan nggak sih vitamin D ini. Jadi bisa dilihat dari brain development-nya, perkembangan otaknya, lalu juga di situ ada kalsium signaling, jadi mensignal banyaknya kalsium atau enggak, dan juga antiinflamasi pastinya. Dan di sini juga masih bisa terlihat beberapa penyakit akibat kekurangan vitamin D yang sebetulnya sama ini orang kira adalah penyakit otak saja, yaitu cognitive dysfunction, yaitu berkurangnya kognitif, Alzheimer, schizophrenia, lalu depresi. Nah, ini sudah biasa mungkin multiple sclerosis, lalu juga Parkinson, autism, stroke, dan epilepsi. Nah, jadi vitamin D itu sangat berhubungan dengan otak. Lalu ada lagi sebetulnya yang sangat menarik, yaitu saya tak dapatkan dari Medical News Today, dilihat bisa di sini, yaitu yang judulnya Supplement for Anxiety, Best Types and Evidence. Di sini dikatakan bahwa jika kekurangan vitamin D akan menyebabkan anxiety disorder. Waduh, anxiety disorder itu seperti apa? Kita gampang panik. Nah, kalau udah panik kadangkala apa yang terjadi? Kerut-merut di muka semua keluar. Karena apa? Karena kita berkerut mikir, aduh ini panik, aduh ini takut, ini takut. Nah, padahal itu hanya karena kekurangan vitamin D saja. Yang orang-orang kalau sudah, biasanya kita suka telat nih, begitu keriput sudah muncul baru deh segala macam serum lah, suntik lah, facial lah, inilah itulah yang wah mahal. Padahal vitamin D itu tidak mahal awalnya. Ayo, jadi jangan tunggu sampai keriput dulu. Berikutnya saya lihat lagi dari PubMed NCBI seperti biasa. Di sini dikatakan the effect of vitamin D supplement on negative emotion. Nah, siapa yang suka negatifan? Siapa yang kalau ngelihat Facebook kadang-kadang suka muncul nih emosi negatifnya? Ah, gini doang nih. Ih, pamer nih. Ih, sombong nih. Atau di jalan nih kesenggol dikit pengennya senggol bacok. Nah, itu negative emotion. Itu kalau teman-teman yang suka membaca Facebook saya sering banget kalau ada orang udah mulai komen aneh-aneh, saya bilang saya sodorin ya vitamin D. Karena itu bukan sengaja saya sebutkan begitu saja, tapi memang sangat terbukti negative emotion berhubungan dengan vitamin D. Nah, hati-hati untuk para teman yang lagi mengandung. Karena kadangkala saat kita mengandung, kita suka terkena hoax yang mengatakan, jangan banyak minum vitamin, nanti bahaya ke bayinya. Padahal vitamin D itu salah satu yang terpenting yang harus dikonsumsi oleh para ibu hamil. Karena nih saya kasih lihat nih ya di sini nih dari NCBI dikatakan bahwa effect of vitamin D supplement on cognitive and emotional functional in young adults. Nah, jadi anak-anak muda yang pemarah, baperan, yang
sedikit ditegur orang tuanya, tersinggung lah, atau sulit diatur orang tuanya dan segala macam, itu bukan karena dia lagi masa transisi ABG, tapi karena dia kekurangan vitamin D sejak dalam kandungan si ibu. Jadi kalau punya anak bermasalah, yang salah siapa? Biasanya sih saya nyalain orang tuanya dulu, saya nyalain ibunya dulu. Kamu jaga nggak kadar vitamin D pada saat lagi mengandung si anak? Bayangkan, habis mengandung kekurangan vitamin D, lalu menyusui kekurangan vitamin D juga. Pada saat mulai remaja, si anak mulai emosionalnya tidak stabil seperti yang dikatakan oleh artikel ini, ya karena kekurangan vitamin D. Lalu saya kasih lihat lagi tulisan dari PubMed NCBI lagi. Ini saya sudah pernah tulis di salah satu YouTube saya, atau saya sudah pernah perdengarkan, yaitu mengenai vitamin D deficiency in middle childhood is related to behavior problem in adolescent. Jadi jangan mentang-mentang oke deh, pada saat hamil saya perbanyak vitamin D saya, pada saat menyusui saya perbanyak vitamin D saya. Sip, anak-anak saya semoga kuat. Si anaknya begitu lahir lupa, udah selesai menyusui, sudah selesai masa ASI-nya, lupa dikasih suplemen vitamin D. Akibatnya apa? Akibatnya seperti ditulis di artikel ini, in middle childhood, di saat usia masih balita sampai remaja, kekurangan vitamin D. Akibatnya apa? Lagi dan lagi ada masalah emosional dan tingkah laku si anak. Ini ada satu lagi dari Medical Express, yaitu study links low vitamin D level in young kids to aggression in adolescent. Jadi pada saat dia mulai menginjak remaja, mulai menginjak dewasa, akan gampang agresi, gampang tersinggung, gampang baper, gampang ini, gampang itu. Kadangkala kita cari excuse, kita bilang wajarlah anak lagi ABG, anak lagi mulai dewasa, wajar, nggak apa-apa. Padahal tidak wajar, andai kita tahu bahwa itu mulai terjadi dari dini banget. Nah, mungkin orang ada bertanya, jadi kenapa bahas vitamin D dengan pemarah kok dimasukkan ke konten kecantikan? Ya jelas, kalau kita gampang marah, kita gampang baper, kita gampang tersinggung, yang terjadi apa? Kurut murut di muka plus ubanan biasanya. Nah, kalau udah begini, berarti ada hubungan banget dong ya vitamin D dengan kesehatan otak kita yang berhubungan dengan kulit kita. Nah, seperti biasa, yuk kita jujur pada diri kita sendiri. Masih baperan nggak? Masih gampang marah nggak? Masih kurang kesabaran nggak? Masih pengennya teriak-teriak marahin anak nggak? Itu pertanda kita kekurangan vitamin D. Atau yuk kita lihat putra-putri tercinta kita, gampang marah enggak, gampang tersinggung enggak. Jika itu sudah terjadi, itu sudah salah satu pertanda lagi dia kekurangan vitamin D sejak usia dini. Jadi yuk segerakan diperbaiki agar tidak berlanjut berdampak pada kesehatan kulit kita. Selain itu, vitamin D juga antioksidan loh, dimana dia dapat menangkal radikal bebas, sehingga selain kesehatan kulit kita, seluruhnya juga menjadi sehat akibat konsumsi vitamin D ini. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be beautiful, be healthy, be successful, and strong with Maniken.